السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bencana alam adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering datang tanpa kita duga. Gempa bumi, vulkanik, tektonik, gunung meletus, belum lagi tsunami, tanah longsor, angin kencang, dan termasuk juga banjir bandang yang mengalir deras dan menghanyutkan. Sebagai seorang muslim yang berakal, sebagai seorang mukmin yang bijak, kita harus menghadapi musibah dengan 3 prinsip. Yang pertama, kita yakini bencana yang ada ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari ketetapannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi, tidak ada musibah yang menimpa pada diri kalian illa fi kitab, melainkan sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tulis dalam buku, dalam kitab. Telah Allah Subhanahu wa ta'ala catat di dalam Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, telah diatur sebelum terwujud kejadiannya. Loh, bukannya banjir itu merupakan fenomena alam? Ya, fenomena alam. Tapi siapa yang mengatur alam semesta kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangankan itu, awan yang berjalan dari timur ke barat, mendung yang berpindah dari utara ke selatan, tidak akan bisa bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, ketika beliau mendengar suara petir yang menggelegar, beliau spontan berpikir,
dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang mana petir dan malaikat senantiasa bertasbih untuk memuji karena rasa takut kepadanya. Kemudian beliau mengucapkan, wa innahu lawa'idun syadidun li ahli al-ard. Petir merupakan ancaman yang sangat besar bagi para penduduk bumi. Maka prinsip yang pertama, musibah telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Yang kedua, bencana itu sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati." Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami illa takhwifa, melainkan supaya umat manusia takut, supaya manusia waspada, supaya mereka berhati-hati. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kita uji anak Adam dengan kenikmatan yang banyak. Kita uji manusia dengan cobaan yang jelek. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka ini insaf. Dikasih musibah malah datang ke tukang dukun. Dikasih cobaan malah membaca mantra-mantra yang diraja oleh paranormal, pakai azimat. Ketika diberikan cobaan malah tawaf di atas kuburan yang dia keramatkan dengan tujuan tolak bala. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala semakin murka. Musibah yang ada saat ini sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sudah Allah Subhanahu wa taala abadikan. Monggo silahkan dibaca surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura. Tidakkah suatu penduduk bumi merasa aman? An ya'tiyahum ba'suna bayatan, datang cobaan kami di malam hari. Datang ujian kami di saat petang. Wahum naimun, dalam keadaan mereka tertidur. Datang cobaan, mereka berada di atas ranjangnya. Datang ujian, mereka terlelap dalam selimutnya. Bangun, sudah pindah alam. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman datang cobaan kami di siang hari dalam keadaan mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah? Fala ya'manu makrallah. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala illal qaumul khasirun, melainkan kaum-kaum yang merugi. Prinsip yang ketiga, yang terakhir, kita harus yakini bencana datang karena ulah tangan manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Muncul keburukan, kerusakan di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dhalladzi amilu,
supaya mereka merasakan akibat daripada perbuatannya, akibat dari tangan kotor mereka, la'allahum yarji'un, supaya kembali ke jalan yang benar. Maka musibah banjir mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lingkungan. Jangan menebang hutan sembarangan, jangan menutup serapan air, jangan membuang sampah yang bukan pada tempatnya, sambil memperbaiki tatanan kota. Air itu rahmat, hujan itu anugerah, tapi terkadang bisa berubah menjadi bala kalau manusia sudah durhaka, berubah menjadi azab kalau kita sudah sombong, berubah menjadi cobaan ketika umat manusia kufur nikmat. Cukup bagi kita mengambil pelajaran atas apa yang terjadi pada zaman dahulu di negeri Yaman, sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan surat dengan nama itu, Saba di Yaman. Tempatnya Ratu Bilqis. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Telah ada tanda kebesaran kami pada kaum Saba. Jannatani an yaminin wa shimal. Kediaman mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua kebun, kanan dan kiri. Orang Yaman pada saat itu, kaum Saba, setiap rumah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua ladang, kanan dan kiri rumahnya. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Dikatakan kepada mereka, makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak bersyukur. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik, wilayah yang nyaman, wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang maha pengampun. Fa'aradu, tapi mereka berpaling, tapi mereka bermaksiat, tapi mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Farsalna alaihim sailal arim, kami kirim kepada mereka banjir yang dahsyat. Farsalna alaihim sailal arim, kami kirim kepada mereka banjir bandang yang besar. Wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dzawata ukulin khamtin wa athrin wa syai'in min sidrin qalil. Dan kami ganti kebun-kebun mereka dengan dua ladang yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang pahit, pohon azl, dan sedikit dari buah-buah bidara. Dzalika jazainahum bima kafar. Ini balasan atas kekufuran mereka, balasan atas kekafirannya. Pada saat ini maksiat merajalela, arak diteduh, miras dikonsumsi, alkohol diminum, obat-obatan, narkotika dijual belikan, judi dianggap halal, zina di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita bagaimana kebinasaan umat-umat terdahulu dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambih. Masing-masing mereka dibinasakan karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang dihujani dengan kerikil. Kaum Lut, Allah Subhanahu wa taala binasakan dihujani dengan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, di antara mereka ada yang binasa dengan suara keras yang mengguntur, yang menggelegar, terjadi pada kaum Tsamud. Wa minhum
Man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami benamkan, yaitu Qarun. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim, walakin kanu anfusahum yadhlimun, umat manusialah yang telah berbuat aniaya dan melampaui batas. Maka kita ambil kesimpulan, maksiat, kekufuran, kesyirikan adalah sumber bencana alam dan berbagai macam musibah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabu 10 September 2025, 2 hari yang lalu, sejumlah wilayah di Provinsi Bali diterjang oleh banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat terdapat 120 titik banjir, dan yang terbanyak dan yang paling parah di Kota Denpasar. BNPB mereka menyebutkan kurang lebih sekitar 620 jiwa yang terdampak banjir akibat derasnya curah hujan yang mengguyur 6 kabupaten di provinsi ini sejak hari Selasa yang lalu, yang membuat kebanyakan di antara mereka terpaksa harus mengungsi. Belum lagi sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum, sekolah, balai desa, musola, belum lagi bangunan, toko, rumah, kios juga rusak, hancur dan ambrol. Maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin, apalagi sampai ditetapkan sebagai status darurat bencana, dan ini berlaku sampai pekan depan, maka yang wajib untuk kita lakukan yang pertama adalah empati, membantu, peduli terhadap sesama. Ingat, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong seorang hamba apabila hamba itu menolong saudaranya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan bagi dia kesulitan kelak pada hari kiamat. Maka yang memiliki kemampuan untuk membantu bisa dengan tenaga menjadi relawan membersihkan lumpur, atau dengan harta benda mereka menunggu uluran tangan kita, baik berupa uang, pakaian, makanan, minuman, atau paling minim dukungan moral terhadap mereka yang membutuhkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya bagi kita untuk banyak-banyak istighfar, minta ampun,
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita punya dosa. Dan kembali berpegang teguh kepada syariat Allah, syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berharap dengan adanya musibah kita diberikan ampunan. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nazala al-bala illa bi dhanbin." Bencana tidak akan turun kecuali karena dosa. Wa man nuzi'a illa bi taubah, dan bencana tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan taubat. Kemudian yang ketiga, bagi yang mendapatkan musibah, hendaknya untuk senantiasa bersabar. Ingat, letakkan ini di antara dua kelopak mata kita. Selama kita sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian, berarti kita memiliki persentase besar untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi bersabda, "Inna 'azamal jaza' ma'a 'azamil bala." Besarnya ganjaran sesuai dengan kadarnya ujian. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum, mereka akan diuji. Faman radhiya falahu ridha. Maka yang rela dengan ujian Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada dia. Wa man sakhita falahu sakht. Lantas barang siapa yang murka dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membenci kepadanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, informasi yang sampai kepada kita beberapa menit yang lalu. Terdapat korban jiwa sampai 16 orang. Di antara mereka ada yang terseret arus. Ada pula yang terjebak dalam mobil, kemudian air meluap dan terseret dengan apa yang ada di dalamnya. Ada pula yang meninggal karena arus listrik alias kesetrum di saat derasnya banjir. Bahkan kami mendapatkan informasi seorang wanita berumur 23 tahun wafat dalam keadaan hamil, tengah mengandung 2 bulan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka yang mendapatkan bencana ini, mendapatkan ganjaran syahid di akhirat, tapi dengan satu syarat, apabila mereka kaum muslimin. Karena Nabi SAW bersabda, "Asy-syuhada khamsatun." Orang yang dihukumi mati syahid bukan di dunia, tapi pahala syahid di akhirat. Ada 5 golongan. Yang pertama, al-mat'un, yang wafat karena penyakit lepra. Yang kedua, al-mabtun, yang wafat karena ada penyakit pada perut atau lambungnya. Wa al-harik, yang wafat karena terbakar dengan syarat bukan membakar dirinya sendiri. Wal gharik, dan orang yang tenggelam termasuk dalam perkara ini, kena musibah banjir. Wa sahib al-hadam, dan orang yang mati karena tertimpa runtuhan bangunan. Maka kita ucapkan kepada mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurhum fi musibatihim. Ya Allah, berikan ganjaran pada musibah-musibah mereka. Wakhluf lahum khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.